Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Selang 3 hari, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Regimen Leningrad sebagai mantan ketua BPUPKI, diterbangkan ke darat Vietnam untuk bertemu Marsekai Perancis. Di pertemuan ini, pihak Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Sampai akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan persyaratan kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir melalui radio BBC. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world... Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan dilakukan tanpa bantuan PPKI, karena PPKI merupakan badan bentukan Jepang. Dan jika Indonesia merdeka dengan bantuan PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia bagian dari Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita lagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Iya, saya mendengar dari radio Jepang bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita sebelum sekutu datang. Para golongan muda pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan, karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu melalui radio divisi London di Bandung. Maka dari itu kami golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang, dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak sebaiknya memproklamasikan kemerdekaan. Kita seharusnya membicarakan rapat kepada PPKI. Bukan begitu. Sebaiknya kita harus membicarakan kepada PPKI, karena tugas PPKI adalah menyiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tidak bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Malam ini kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran akan terjadi besok hari. Ini batang leherku dan saya telah ke pojok pintu itu. Dan bunuh sekarang, tidak menunggu esok hari. golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasikkan. Golongan muda terus saja mendesak Bung Karno dan Hatta agar segera melakukan revolusi. Sebenarnya kau mau kelihat sehingga aku dibawa ke sini. Kami ingin Anda segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno, Hatta, sebenarnya kamu sudah ada di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Tutuk juga. Iya, Hatta. Sukarni, sebenarnya ada apa? Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, ini waktu yang tepat. Mengapa kau lebih mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita akan dijajah lagi. Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik.
Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8, 1945. Wakil bangsa Indonesia. Apakah semua sudah setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir di sini? Saya rasa jangan. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong tulis ulang naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbajak ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Pada Jumat pagi, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pembacaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Kita berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratusan tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tempatnya kita menyerahkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita pada kekuatan sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib tangannya sendirikan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Merdeka! Merdeka! Merdeka!